Suatu hari di sebuah desa hiduplah seorang nenek. Ia mengandung selama 20 tahun yang tidak keluar-keluar. Suatu ketika ia merana kesakitan, seakan-akan bayinya mau keluar. Rasanya ini sudah waktunya. Capek deh. Akhirnya aku keluar juga dari perut ibuku. 20 tahun rasanya panas. Nakal. Setelah dilahirkan, anak itu diberi nama Jaka Taru. Ja, 25 Ja. tahun kemudian, ja, ia Ja. tumbuh menjadi pendekar yang sangat Ja. hebat. ja, Dan ia memiliki seorang murid ja, bernama ja, Jaka Kendil. ja, ja. Aku mau pergi berburu. Apa kamu mau ikut? Kalau begitu silahkan kamu ke padepokan. Saya akan pergi berburu untuk mencari makanan buat siang hari ini. Silakan. Baik. Jaka Taru pun pergi berburu. Setelah lama perjalanan, ia sampai di tepi sungai. Di tepi sungai itu ia melihat seorang bidadari yang sangat cantik. Dan bidadari itu sedang mandi. Akhirnya Jaka Taru melihat sebuah selendang dari bidadari itu. Tidak lama kemudian ia mencurinya karena ingin menjadikan bidadari itu sebagai istri Jaka Taru. Mana selendangku? Mana selendangku? Tidak ada. Setelah Jaka Taru berhasil mencuri selendang itu, ia pun berlari. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan Jaka Tingkir yang ingin merebut selendang yang telah dicuri oleh Jaka Taru. Hei, berhenti. Siapa kamu? Saya Jaka Taru, Jaka Tingkir. Apa maumu? Itu selendang punya istriku. Oh, tidak bisa. Kembalikan selendang itu. Kalau kau menginginkan selendang ini, langkai dulu mayatku. Baik, kalau memang itu maumu, aku akan melangkahi mayatmu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Baik, aku tidak mau bermain curang. Ya, ya. 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 Wah. Akhirnya, aku mendapatkan selendang itu. Tidak bisa. Hei, kembalikan selendang itu. Tidak, Ayo kembalikan. tidak. Cepat kembalikan selendang itu. Kalau kau ingin menginginkan ini, akan kuberikan tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Ini. Baik, kembalikan selendang itu. Awas kau. Nanti akan kuambil selendang itu.
Setelah itu aku mendapatkan ini. Akhirnya aku berhasil juga. Setelah bidadari itu kebingungan mencari selendangnya, Jaka Tingkir pun datang untuk mengembalikannya. Dengan niat ia ingin menjadikan bidadari itu sebagai istri Jaka Tingkir. Di mana ya selendangku? Saya sudah bingung mencarinya kemana-mana tidak ada. Kalau tidak pulang saya tidak dimarahi oleh Ibu Peri. Bidadari, apa yang kamu cari? Saya mencari selendangku, Tuhan. Apakah ini selendangmu? Wah, benar sekali. Saya sudah berjanji bahwa siapa yang menemukan selendang ini, saya akan menikahinya. Benarkah itu? Benar. Selendangku. Baiklah, kalau begitu sekarang kita menikah yuk. Setelah menikah, bidadari dan Jaka Tingkir pun mempunyai anak bernama Malin Kundang. Kemudian Malin Kundang tumbuh menjadi laki-laki dewasa yang sangat perkasa. Dan ia pun diwarisi pedang beserta baju oleh ayahnya Jaka Tingkir. Namun tanpa sepengetahuan Malin Kundang, ibunya kembali ke kayangan dipanggil oleh ayahnya. Wis ta, kadung ta. Anakku Malin Kundang. Sakitku sudah semakin parah. Aku pun sudah tidak kuat untuk melanjutkan hidupku lagi. Jangan bicara begitu, Romo. Kuwariskan pedang ini kepadamu. Setelah aku meninggal, juga pakailah baju dan ikat kepalaku ini. Namun kamu harus berhati-hati, karena aku dulu pernah mempunyai musuh bernama Jaka Tarub. Aku berperang dengan dia untuk memperebutkan ibumu. Baik, Romo. Romo! Romo! Setelah berpuluh-puluh tahun, Jaka Tarub pun ingin membalaskan sakit hatinya kepada Jaka Tingkir. Di suatu perjalanan, ia melihat seorang pemuda bernama Malin Kundang yang sedang bertapa. Langsung deh. Malin Kundang pun mengenakan pakaian yang pernah dipakai oleh Jaka Tingkir. Akhirnya Jaka Tarub mengenali pakaian itu, dan ia pun menyangka bahwa Malin Kundang adalah anak dari Jaka Tingkir. Setelah Jaka Tarub sampai di depan Malin Kundang, ia berniat ingin mencabut pedang yang dimiliki oleh Malin Kundang sebagai warisan dari ayah Malin Kundang, Jaka Tingkir. Siapakah gerangan dirimu mau mengambil pedang pusaka milikku ini? Aku adalah Jaka Tarub. Kau siapa? Mengapa pedang Jaka Tingkir ada padamu? Aku adalah anak dari Jaka Tingkir. Berarti kau adalah titisan nenekmu dan kakekmu yang bernama Joko Kendil. Kamu, aku akan membalaskan dendam. Ya! 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 Awas kau, Malin Kundang. Kau akan mendapatkan ganjaran yang setimpal telah membunuhku nanti. Ingat itu. Aku tidak peduli dengan sopanmu.
Setelah sekian lama bidadari pergi ke kayangan, akhirnya ia kembali ke bumi untuk melihat kondisi dari anaknya Malin. Setelah itu, sang bidadari bertemu dengan Malin Kundang. Akan tetapi, Malin Kundang tidak mengenali bahwa bidadari itu adalah ibunya. Bahkan ia terpesona dengan kecantikan bidadari itu. Sekian lama, ia terus terbayang-bayang dengan wajah bidadari itu. Dan ia pun memutuskan ingin menikahinya. Kemana ya anakku? Cari-cari gak ketemu-ketemu. Anakku! Anakku! Action. Anakku! Anakku! Dimana kau? Anakku! Siapa yang berteriak-teriak? Dimana kau? Ini ibumu. Siapakah gerangan wanita itu? Cantik sekali dia. Ada apa anak muda? Siapakah gerangan Adinda? Bolehkah hamba berkenalan dengan Adinda? Siapa nama kamu? Aku adalah Malin Kundang, putra dari Jagat Tingkir, sang pendekar era 70-an. Adinda, maukah engkau menjadi permaisuri dalam hidupku untuk selamanya? Hai anak muda, kau tidak pantas menikahiku karena kau adalah anakku. Tidak mungkin! Tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Mungkin saja. Mungkin saja, mungkin saja. Hai anakku, kau telah melanggar pasal 23 ayat 34 Undang-Undang 1945. Tentang menikahi seorang ibu, dan hukumnya adalah dosa. Hukumannya adalah dikutuk menjadi pohon pinus. Nus, nus. Tidak! Akhirnya, Malin Kundang pun dikutuk oleh bidadari menjadi pohon pinus. Dan itulah yang mengawali sebuah kisah yang terjadi di Pinus TPI. Demikianlah cerita awal mula pohon pinus dari kami untuk tugas drama bahasa Indonesia. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis. Badru alaina Min Pohon pinus ya, Dek.